Putusan denda KPPU ke-97 Pindar. Di mana salah dan pelanggarannya? Welcome back to Break Time. Hai Infobankers, kembali lagi bersama saya Adela Zahra di program Break Time. Di video kali ini kita akan membahas polemik besar di industri keuangan digital Indonesia terkait denda jumbo dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang dinilai salah sasaran dan justru berpotensi mengembalikan pinjaman online ke era super rentenir. Akhir pekan lalu, jagat fintech tanah air diguncang. KPPU menjatuhkan denda total 755 miliar rupiah kepada 97 perusahaan fintech P2P lending. Mereka dinyatakan melanggar aturan persaingan usaha karena dianggap melakukan kesepakatan penetapan suku bunga. Beberapa perusahaan bahkan dikenai denda besar seperti PT Pembiayaan Digital Indonesia, PT Kredit Pintar Indonesia, dan PT Pintar Inovasi Digital. Namun Infobankers, di balik angka fantastis ini muncul pertanyaan mendasar. Apakah benar ini pelanggaran atau justru bentuk perlindungan terhadap konsumen? Kita mulai dari persoalan utama, batas atas bunga pinjol. Menurut putusan KPPU, penetapan batas bunga dinilai berpotensi menjadi kartel karena dianggap mengurangi persaingan harga. Namun di lapangan, batas ini justru berfungsi sebagai rem agar bunga pinjaman tidak liar. Tanpa batas, bunga harian bisa mencapai 1%, 2%, bahkan 5%. Artinya, utang 1 juta rupiah bisa melonjak jadi puluhan juta dalam waktu singkat. Ini bukan lagi pinjaman, tapi jerat. Infobankers, fakta penting yang kerap luput. Penetapan batas bunga ini bukan murni kesepakatan bisnis. Ketua Umum AFPI, Encik S. Jafar menegaskan bahwa batas tersebut merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuannya jelas, melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal. Bahkan, OJK pernah mengancam sanksi bagi perusahaan yang melanggar batas tersebut. Nah, disinilah muncul perdebatan. Jika pelaku usaha hanya menjalankan arahan regulator, apakah pantas dianggap melanggar hukum persaingan? Dalam banyak praktik global, tindakan yang mengikuti instruksi regulator dikenal sebagai regulatory defense. Artinya, tindakan tersebut sah secara hukum karena motivasinya bukan lagi mencari untung, tetapi patuh pada aturan. Siapa yang berani memberi bunga paling tinggi justru yang menang. Dan lagi-lagi, konsumen yang jadi korban. Infobankers, ada juga kejanggalan lain. Data menunjukkan jumlah perusahaan fintech P2P lending per Januari 2026 tinggal 95. Namun, yang didenda mencapai 97 perusahaan. Ini memunculkan pertanyaan, apakah ada perusahaan yang tidak beroperasi tetapi terkena sanksi? Jika benar, ini menjadi indikasi denda yang salah sasaran. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, setidaknya ada 3 langkah penting. Yang pertama, perusahaan fintech perlu menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan branding. Kedua, KPPU perlu membuka ruang dialog dengan regulator, ekonom, dan pelaku industri untuk meninjau kembali pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, pemerintah dan OJK harus mempercepat penyempurnaan regulasi fintech agar tidak ada lagi kekosongan aturan. Dengan regulasi yang jelas, tidak akan ada lagi perdebatan mana perlindungan konsumen dan mana pelanggaran persaingan. Pada akhirnya, Infobankers, ini bukan sekedar soal denda. Ini soal arah industri keuangan digital Indonesia. Apakah kita ingin pinjol yang sehat dan melindungi masyarakat? Atau kembali ke era rentenir digital dengan bunga mencekik? Jangan sampai niat menegakkan persaingan usaha justru menjadi bumerang bagi rakyat kecil. Nah, Infobankers, menurut kamu nih, apakah denda KPPU ini tepat atau justru beresiko bagi konsumen? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Infobank TV.
untuk update terbaru seputar perbankan, keuangan, dan ekonomi nasional. Sampai jumpa di break time berikutnya.